melaksanakan diskusi refleksi keperawatan pada pasien herpes dengan topik asuhan keperawatan pada pasien herpes yang meliputi 3 jenis adalah herpes tipe 1, herpes tipe 2, dan herpes zoster. Baik, tujuan kegiatan kita pada hari ini ialah agar kita dapat memahami pengertian dari herpes dan kita dapat memahami tanda gejala serta penata laksanaan keperawatan pada pasien herpes. Baik, pemaparan materi dimulai dari Royce. Oke, baik. Jadi yang pertama, pengertian dan jenis. Herpes adalah penyakit infeksi kulit dan mukosa yang disebabkan oleh virus dari keluarga Herpesviridae. Terdapat 3 jenis utama herpes, yaitu herpes simplex virus tipe 1 yang menyerang area mulut dan wajah, herpes simplex virus tipe 2 yang menyerang area genital, dan yang ketiga herpes zoster disebabkan oleh reaktivasi virus varicella zoster, virus cacar air yang tidur di saraf tubuh dan muncul kembali sebagai ruam nyeri di satu sisi tubuh. Ketiga jenis ini bersifat menular dan dapat kambuh bila sistem imun menurun. Selanjutnya, tanda dan gejala tiap jenis herpes itu berbeda, tetapi umumnya meliputi keluhan berisi cairan bening, rasa nyeri, gatal, dan panas. Yang pertama itu ada HSP1, luka melepuh di sekitar mulut atau hidung atau herpes labialis. Yang kedua ada HSP2, luka di area genital, nyeri saat berkemih, dan pembesaran kelenjar inguinal. Yang ketiga yaitu herpes zoster, nyeri hebat seperti terbakar di satu sisi tubuh, diikuti ruam melepuh yang berdarah sesuai jalur saraf atau dermatom. Penyebab dan cara penularan. Penyebab utamanya adalah infeksi virus. Herpes simplex virus tipe 1 dan 2 ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan luka atau hubungan seksual tanpa pelindung. Herpes bukan ditularkan dari orang lain, tapi merupakan reaktivitas virus cacar air lama. Faktor pencetus kekambuhan meliputi kelelahan, stres, menstruasi, demam, dan penurunan daya tahan tubuh. Masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien herpes antara lain yang pertama, gangguan integritas kulit yang berhubungan dengan lesi akibat virus. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan iritasi dan inflamasi kulit. Yang ketiga, risiko penularan infeksi berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pasien terhadap penyakit herpes. Yang keempat, gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan adanya luka di area wajah dan area genital. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Beberapa intervensi yang dilakukan antara lain: yang pertama, observasi kondisi kulit dan ruas lesi setiap shift. Yang kedua, menjaga kebersihan luka dan mengganti polutan bila perlu. Yang ketiga, menganjurkan pasien untuk tidak menggaruk luka. Dan yang terakhir, memberikan kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri atau gatal. Untuk intervensi selanjutnya yaitu untuk mengedukasi pasien agar yang pertama menghindari kontak langsung dengan luka yang aktif, yang kedua tidak berbagi barang pribadi seperti handuk dan alat makan, yang ketiga mengonsumsi obat antivirus seperti acyclovir sesuai dengan resep yang diberikan oleh dokter, dan yang keempat menjaga imunitas tubuh dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan melakukan manajemen stres. Nah, selanjutnya dukungan dan pencegahan. Perawat harus memberikan dukungan psikososial kepada pasien herpes karena pasien herpes seringkali merasa dikucilkan, takut, dan malu. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan alat pelindung saat berhubungan seksual, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengedukasi pasien bahwa herpes itu dapat dikontrol walau tidak bisa disembuhkan total. Sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Saya ingin bertanya, apakah jenis herpes ini bisa ditemukan secara total atau hanya cuma bisa dihindari saja? Baik, dan dia itu pertanyaan yang sangat bagus. Ketiga jenis herpes ini tidak bisa ditemukan total karena virusnya ini tetap berada dalam tubuh dalam keadaan laten. Namun dengan pengobatan antivirus, kemudian gaya hidup yang sehat dan daya tahan tubuh yang kuat, gejalanya bisa dikontrol sehingga kekambuhannya dapat dicegah. Baik, Delia, apakah jawabannya bisa dimengerti? Terima kasih. Baik teman-teman, mari kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini. Herpes terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu herpes tipe 1,
itu bagian mulut, herpes tipe 2 itu di bagian genital, dan herpes zoster itu ada di bagian saraf. Jadi gejalanya itu adalah lepuhan, nyeri, gatal, dan pada zoster nyeri hebat di satu sisi tubuh. Jadi penyebabnya itu ialah infeksi virus herpes dan reaktivitas virus cacar air lama. Dan peran perawatnya ialah menjaga kebersihan luka, edukasi pencegahan, pemberian dukungan emosional, dan pengawasan pengobatan antivirus. Jadi masalah atau isu yang muncul pada pasien ini ialah yang pertama, pasien belum memahami bahwa herpes tidak dapat sembuh total. Yang kedua, kurangnya kepatuhan dalam penggunaan obat antivirus. Jadi yang ketiga, stigma negatif dan rasa malu pasien yang menyebabkan stres psikologis. Jadi yang keenam itu, yang terakhir ialah rencana tindak lanjut. Jadi melakukan edukasi berulang kepada pasien tentang penyebab, pencegahan, dan manajemen kegangguan herpes. Memberikan konseling psikososial untuk mengurangi stres dan meningkatkan penerimaan diri kepada pasien. Yang terakhir, menyediakan media edukasi seperti leaflet dan poster mengenai herpes di ruang perawatan kulit dan kelamin. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kasus kita pada pagi hari ini. Bisa melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Terima kasih.